Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah metodologi penelitian. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pengertian Hakikat Masalah, Identifikasi Masalah, Syarat-syarat atau ciri masalah fenomena, Perumusan masalah, dan pembatasan masalah. Kelompok kami terdiri dari 2 orang anggota. Yang pertama ialah Yulia Zani, dan yang kedua ialah saya sendiri, Julmis Akbar Al-Faridzi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul pada mata kuliah ini. Selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Eri Berlian MS dan Dr. Asep Sujana Wahyuri SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian hakikat masalah dan identifikasi masalah. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu masalah. Masalah merupakan suatu yang sangat dekat atau sudah berdampingan dengan makhluk hidup. Masalah akan timbul apabila kenyataan atau keinginan kita berbeda dengan hasil atau kondisi saat ini. Menurut Haryanto 2015, halaman 5, masalah atau problem adalah perbedaan antara dasol yang seharusnya, yang diinginkan, yang diharapkan berbeda dengan dasain yang nyatanya yang terjadi. Nah, selanjutnya hakikat masalah. Apa itu hakikat masalah? Menurut Ahmad Guntur, hakikat masalah terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama ialah perbedaan antara kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan. Yang kedua ialah hasil yang harus disempurnakan. Maksudnya ialah masalah itu adalah sesuatu hasil yang belum sempurna, yang dimana kita harus menyempurnakannya. Selanjutnya, kesempatan untuk berkembang. Nah, masalah di sini bisa menjadi sesuatu tolakan atau pijakan kita untuk berkembang lebih maju ke depannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses penelitian. Menurut Gulo 2002, halaman 28, suatu masalah dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek empiris dan aspek logis atau rasional. Nah, untuk mengidentifikasi masalah, kita bisa memperhatikan 3 poin. Poin yang pertama ialah klasifikasi masalah. Menurut Sugiono, masalah penelitian dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ialah permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif ialah permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya 1 variabel ataupun lebih. Selanjutnya ialah permasalahan kooperatif. Permasalahan kooperatif merupakan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan 1 variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Dan yang ketiga, permasalahan asosiatif merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Nah, pada permasalahan asosiatif terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu 1. Hubungan sistematis adalah suatu hubungan antara 2 variabel atau yang kebetulan muncul bersamaan. Kedua adalah hubungan kasual. Hubungan kasual adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen, variabel yang mempengaruhi, dan variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi. Nah, yang terakhir adalah hubungan interaktif. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Yang kedua ialah kriteria menentukan masalah. Menurut Karliger dalam Scianto dan Sodik 2015, ada 3 kriteria untuk menentukan permasalahan yang baik dan menyatakan permasalahan yang baik. Yang pertama ialah masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih. Yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Nah, yang ketiga ialah masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyaratkan adanya pengujian yang empiris. Selanjutnya, poin yang ketiga, mengidentifikasi masalah. Menurut Bruns dalam Scianto dan Sodik 2015, dalam mengidentifikasi masalah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah esensial.
Masalah yang akan diidentifikasi menduduki urutan paling penting di antara masalah-masalah yang ada. Nah, yang kedua adalah urgen. Masalah yang akan dipecahkan dalam keadaan mendesak untuk mencari penyelesaiannya saat itu juga. Nah, yang terakhir ialah masalah mempunyai manfaat apabila dipecahkan. Mungkin hanya segitu materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Akan menjelaskan tentang perumusan masalah dan pembatasan masalah. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan tulisan singkat berupa pertanyaan yang biasanya terletak di awal laporan atau proposal dan biasanya terletak setelah latar belakang yang dijelaskan dalam laporan tersebut. Rumusan masalah digunakan untuk memberikan penjelasan terkait masalah atau isu yang sedang akan dikaji dalam suatu penelitian. Adapun rumusan masalah menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Pariata Westra, rumusan masalah adalah sebuah masalah yang dipecahkan lewat penelitian ataupun lewat percobaan dengan tujuan untuk menemukan hasil yang diinginkan oleh peneliti. Kemudian menurut Sutrisno Hadi, rumusan masalah adalah terjadinya peristiwa yang menimbulkan pertanyaan. Adapun jenis-jenis rumusan masalah yaitu rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang cukup mendeskripsikan hasil perolehan data yang didapatkan oleh peneliti. Kemudian rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat membandingkan antara variabel satu dengan yang lainnya, apakah itu sama atau berbeda. Kemudian rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih dengan hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau hubungan timbal balik. Kemudian fungsi rumusan masalah yang pertama sebagai titik sentral dalam sebuah penelitian, kemudian memberikan solusi atau sebagai penentu. Yang ketiga, membuka pikiran kita terhadap suatu permasalahan, kemudian sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian. Selanjutnya, pembatasan masalah. Pembatasan masalah adalah suatu usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Tahapan membatasi masalah yang pertama yaitu identifikasi dan klasifikasi masalah yang akan diteliti. Kemudian menegaskan permasalahan dengan cara membuat definisi operasional permasalahan, kemudian mendukung permasalahan dengan tata sesuai lapangan secara rinci. Kemudian mendeskripsikan menggunakan kalimat efektif dan menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat batasan masalah yaitu masalah yang dibatasi masih dapat dijangkau oleh kemampuan peneliti. Kemudian masalah yang dibatasi harus disesuaikan dengan berbagai data yang nantinya mudah didapatkan di lapangan. Masalah yang dibatasi harus diteliti terlebih dahulu. Kemudian masalah yang dibatasi ialah tentang suatu hal yang dianggap mempunyai daya tarik dan disesuaikan dengan minat peneliti. Untuk fungsi pembatasan masalah yaitu membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas, memfokuskan pada satu persoalan, membatasi jangkauan proses yang akan dibahas, dan menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan. Kemudian gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian, percobaan, atau pemecahan masalah. Demikianlah makalah kami dari kelompok 1. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.